Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen dan guru penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni. Saya mengabdi di MTS Negeri 3 Lampung Selatan yang sekaligus sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 3 tahun 2022 di Universitas Islam Malang. Pada hari ini, Selasa 13 Desember tahun 2022, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran untuk ujian kinerja di MTS Negeri 3 Lampung Selatan. Praktik pembelajaran kali ini saya laksanakan di kelas 9A dengan materi menulis teks pidato persuasif. Berikut ini praktik ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, baiklah anak-anak, sebelum memulai pembelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran pada hari ini dapat berjalan dengan lancar. Silakan Kirana memimpin doa. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran ini, Ibu akan mengecek kehadiran kalian. Ibu panggil satu persatu ya. Adelia, Hadir. Alsifa, Hadir. Astina, Hadir. Astriani, Hadir. Brian, Hadir. Dimas, Hadir. Dira, Kirana, Hadir. Fania, Hadir. Gendis, Hadir. Indah, Hadir. Julia, Sukron, Hadir. Muhammad Ilham, Naila, Hadir. Neza, Hadir. Safira, Hadir. Silvi, Hadir. Yuliana, Zahra. Hadir. Ya, untuk teman-teman kalian yang tidak hadir hari ini, mungkin karena sakit atau ada keperluan yang lain ya. Untuk
untuk yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh ya. Untuk teman kalian yang ada keperluan yang mudah-mudahan untuk besok dapat hadir kembali ke sekolah. Ya, untuk pertemuan kali ini kalian akan mempelajari materi menulis teks pidato persuasi. Ya, untuk pembelajaran kali ini kalian diharapkan dapat menentukan tema pidato persuasi, kemudian menyusun kerangka teks pidato persuasi. Selanjutnya kalian diharapkan dapat menulis teks pidato persuasi. Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan pada pertemuan yang lalu, bahwa kita mempelajari pidato persuasif itu ada manfaatnya. Apa manfaat kita mempelajari teks pidato persuasif? Iya, bagus ya. Untuk kita bisa terdorong atau termotivasi untuk melakukan hal yang disampaikan oleh orator atau orang yang berpidato. Ya. Kemudian yang lain apa lagi manfaatnya? Ya, manfaat kita mempelajari pidato persuasi. Ya, bagus ya, untuk menghibur atau menyenangkan hati pendengar ya, dan masih banyak lagi manfaatnya ya. Nah, selain itu ya Nak ya, kalian mempelajari pidato persuasif itu ya, ada manfaat yang jauh lebih penting ya, baik selama kalian menjadi siswa atau nanti setelah kalian dewasa. Nah, kalian kalau ini ya mendengarkan ceramah dari penceramah kondang ya, barangkali kalian ada yang dijadikan idola gitu ya. Siapa yang mengidolakan penceramah atau dai atau ustadz yang kondang atau terkenal? Saya Bu. Ya, Kirana mengidolakan siapa? Ya, ya Mama Dede. Ya, ya. Nah, beliau-beliau itu semua penceramah kondang ya. Ya, kalian bisa seperti beliau-beliau itu ya. Nah, itu dimulai dari belajar ya. Ya, belajar awalnya menulis teks pidato persuasi, kemudian nanti dari teks pidato tersebut dilisankan atau disampaikan ya. Karena pada dasarnya menulis pidato itu ya, itu adalah suatu keterampilan yang nantinya akan dilisankan ya, disampaikan kepada khalayak ramai, kepada para pendengar gitu ya. Nah, kalian bisa menjadi orang terkenal dengan mempelajari materi ini ya. Semangat ya Nak ya? Ya. Nah, bagus ya. Nah, kemudian anak-anak untuk mempelajari materi menulis teks pidato persuasif itu ya, nanti kalian akan Ibu berikan materi ya. Kemudian nanti kalian pelajari materi tersebut ya. Lalu nanti kalau kalian sudah paham, kalian akan melakukan diskusi kelompok untuk mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Nah, hasil dari diskusi kelompok itu nanti kalian presentasikan ya. Nah, baiklah anak-anak, sekarang kalian perhatikan tayangan yang akan Ibu sampaikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Amin, amin ya rabbal alamin. Di sini saya akan membacakan pidato saya yang bagaimana generasi muda yang soleh dan soleha di era dunia. Demikian dirahmati Allah. Seperti yang telah kita ketahui, di zaman sekarang ini budaya politik banyak memasuki bahkan mempengaruhi kehidupan kita, baik melalui televisi, internet, bahkan gaya berpakaian. Jika pengaruh yang diberikan itu positif, maka tentu sangat baik. Tetapi bagaimana jika pengaruh yang diberikan itu justru negatif? Tentu saja akan merusak kepribadian umat Islam, terutama kita sebagai generasi muda. Kata pemuda mungkin sudah sering kita dengar, namun apakah arti dari kata pemuda itu apakah yang lalu? Pemuda merupakan generasi muda yang berpotensi besar terhadap proses pembangunan bangsa ini. Pemuda akan selalu menjadi harapan oleh setiap orang dan sebagai kebutuhan generasi sebelumnya untuk mengembangkan ide-ide kreatif, berilmu berdasarkan norma dan nilai yang ada. Intinya yang Allah. Seperti yang telah dikatakan Presiden dahulu kita, beri aku 1000 orang tua, maka akan mencabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, maka akan memecahkan dunia. Di zaman sekarang ini telah memasuki era baru yang sering disebut sebagai era milenial, sehingga pemuda yang lahir pada era ini disebut sebagai generasi milenial. Generasi milenial merupakan generasi yang sudah canggih akan teknologi. Dengan berkembang pesatnya teknologi yang ada di era ini, generasi yang lahir di era ini memiliki banyak peluang untuk berada jauh lebih maju dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Oleh sebab itu, menjadi generasi muda yang soleh dan soleha di era ini menjadi sesuatu yang sangat nyata dan setiap orang memilikinya. Menjadi generasi muda yang soleh dan soleha di era ini menjadi sesuatu yang sangat nyata dan setiap orang memilikinya. Sekarang kalian perhatikan materi yang akan Ibu sampaikan melalui tayangan ini. Silakan kalian perhatikan ya. Materinya adalah menulis teks pidato persuasi. Silakan ya, kalian perhatikan. Menulis teks pidato persuasi pada dasarnya menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan ke dalam bentuk tulisan. Ya, menuangkan gagasan. Gagasan itu adalah apa namanya? Suatu pemikiran. Ya, suatu pemikiran. Bagus ya. Gagasan itu suatu pemikiran atau ide, ya. Ide yang muncul dari seseorang, ya. Kemudian ingin disampaikan, ya, bagus sekali ya jawabanmu, ya. Ingin disampaikan kepada khalayak ramai, ya. Nah, berkaitan dengan materi ini, ya. Nah, kalian nanti harus bisa termotivasi, terlatih untuk mengasah keterampilannya, ya, dalam menuangkan gagasan, pikiran, arahan atau pesan ke dalam bentuk tulisan, ya. Ke dalam bentuk tulisan itu artinya kita menuangkan apa yang ada di dalam pikiran kita, ya, ke dalam ya sebuah tulisan, ya, dalam sebuah tulisan, ya. Nah, berkaitan dengan materi ini, ya, berarti tulisan yang dimaksud adalah bentuk teks pidato persuasi, ya. Itu ya, jelas ya anak-anak ya. Nah, sekarang kalian perhatikan lagi untuk materi selanjutnya, ya. Gagasan, pikiran, arahan atau pesan dalam teks pidato persuasi, ya. Gagasan adalah ide dasar orator dalam pidatonya. Kemudian pikiran adalah hasil pemikiran orator. Arahan adalah petunjuk yang diberikan orator untuk melakukan sesuatu. Pesan adalah nasihat yang disampaikan orator kepada pendengar. Nah, itu awal yang mendasari kalian nanti menulis teks pidato persuasi, ya. Kalian harus memunculkan gagasan, pikiran, arahan, pesan
itu yang ada di dalam diri kalian untuk dituangkan ke dalam bentuk tulisan berupa teks pidato persuasi. Ya, untuk selanjutnya silakan kalian pelajari untuk materi berikutnya ya. Nah, kalau kita mau menuliskan teks pidato persuasif, kita harus memperhatikan langkah-langkah menulis teks pidato persuasif. Ada beberapa langkah ya. Nah, yang pertama silakan kalian simak itu nak ya. Langkah yang pertama, Memilih dan menentukan topik yang akan ditulis. ya, memilih dan menentukan topik ya. Yang pertama kita memilih dan menentukan topik. Topik itu adalah apa nak? Tema. Iya, bisa diungkapkan dengan tema atau pembahasan. Ya, bagus sekali ya. Kemudian setelah menentukan tema, Menentukan tujuan pidato persuasi. ya menentukan tujuannya. Kita menyampaikan sebuah pidato itu ya, ada tujuannya ya. Ada tujuannya ya supaya Menjadi termotivasi. ya supaya para pendengar itu menjadi termotivasi terhadap apa yang kita sampaikan. Nah, berikutnya mengumpulkan data untuk mendukung argumen. Nah, yang dimaksud yang nomor 3 itu adalah kita mengumpulkan data misalnya dengan melakukan pengamatan secara langsung atau kita bisa juga memberikan contoh-contoh yang berupa fakta yang terjadi di sekitar kita ya untuk mendukung argumen. Argumen itu artinya apa nak? Argumen. Iya, argumen itu pendapat yang bagus ya. Argumen itu pendapat yang disertai alasan yang logis ya. Logis itu artinya masuk akal ya. Itu argumen ya. Nah, langkah berikutnya menyusun kerangka pidato ya. Untuk menyusun kerangka pidato itu nanti kita harus memperhatikan tema yang kita pilih atau tema yang kita tentukan. Nah, kenapa kita perlu menyusun kerangka pidato? Gunanya untuk apa nak? Agar nanti ketika pidatonya sudah jadi kita sesuai. Iya, ya bagus sekali jawaban Kirana ya. Nah, agar setelah kita membuat teks pidato yang secara utuh itu dapat sistematis atau tersusun secara rapi ya. Itu perlunya kita menyusun kerangka pidato terlebih dahulu ya. Langkah berikutnya pembahasan dengan mengembangkan kerangka pidato ya. Nah, kalau sudah kita menyusun kerangka pidato ya, tentunya kita akan mudah mengembangkan menjadi bentuk tulisan yang utuh ya, berupa teks pidato persuasi. Itu langkah-langkah menulis teks pidato persuasi ya. Sudah kalian pahami nak? Nah, berikutnya silakan kalian amati ya dan cermati ya. Ada contoh kerangka pidato ya. Kerangka pidato itu berisi gagasan pokok yang akan disampaikan orator. Gagasan pokok itu maksudnya apa nak? Ide pokok yang disampaikan orator. Iya, ya. Gagasan pokok itu ide pokok ya, ide ya. Ya, yang akan disampaikan oleh orator itu ya. Nah, itu isi kerangka pidato. Nah, di situ ada contoh kerangka pidato seperti itu. Silakan diamati ya. Yang pertama kita menentukan topik terlebih dahulu. Contoh ya,
topik menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, sudah ditentukan topiknya, kemudian langkah berikutnya tujuan ya. Tujuan agar masyarakat memiliki kesadaran untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Nah, selanjutnya silakan kalian amati. Ya, kerangka berikutnya itu pada bagian pembukaan itu meliputi 3 hal ya. Ada salam pembuka, ada sapaan hormat dan ucapan syukur. Ya, itu untuk bagian pembuka. Nah, kemudian pada bagian isi. Nah, bagian isi ini ada beberapa hal ya. Yang pertama itu pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Kemudian peran masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya, kemudian upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup. Ya. Yang terakhir bagian penutup. Bagian penutup itu berisi simpulan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup itu apa saja ya. Kemudian harapan dan ajakan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup ya. Harapan dan ajakan yang disampaikan oleh orator ya kepada para pendengar ya. Nah, setelah itu baru salam penutup. Silakan siapa yang mau bertanya tentang materi tersebut. Jika ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan. Silakan nak ditanyakan. Bu, berarti kalau mau bikin kayak gitu kita harus pakai ini ya, unsur penggunaan kalimat asli, penggunaan kata tugas, kata kosakata dan lain-lainnya itu. Iya, ya. Ya, jika kita akan menulis teks pidato persuasif, kita juga memperhatikan struktur dan ciri kebahasaan ya. Ciri kebahasaannya yang lalu kalian sudah paham ya, karena sudah dipelajari pada pertemuan yang lalu ya. Nah, jika kita ingin menulis teks pidato persuasif ya supaya hasilnya bagus, tulisan kita bagus ya, kita tidak terlepas dari unsur kebahasaan yang sudah kalian pelajari tersebut ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan? Nah, jika tidak ada yang bertanya ya, silakan kalian membentuk kelompok. Nah, silakan nanti akan Ibu bagikan tugasnya. Nah, silakan membentuk kelompok. Baiklah, semua kelompok sudah selesai mengerjakan tugas. Nah,
silakan untuk masing-masing kelompok silakan mempresentasikan hasil kerja kelompoknya. Maju ke depan kelas. Kami dari kelompok Bunga Mawar Putih akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pertama, yaitu materi menulis teks pidato persuasif. Pertama, tentukan tema pidato teks persuasif berdasarkan gambar yang telah kalian amati. Kami memilih jangan buang sampah sembarangan. Kedua, tema atau topiknya yaitu jangan buang sampah sembarangan. Tujuan dari pidato tersebut adalah menyadarkan masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan dan menjaga kelestarian dan kebersihan lingkungan. Adapun kerangka dari pidato tersebut adalah pokok-pokok isi pidato, yaitu salam pembuka, ucapan penghormatan, ucapan syukur, dan isi yaitu bagian penting dari isi pidato, bagian yang akan menjelaskan secara detail mengenai apa yang disampaikan orator, gagasan, ide pokok orator, dan penutup yaitu kesimpulan secara ringkas, permintaan maaf pada pendengar dan salam tutup. Adapun pidato tersebut adalah jangan membuang sampah sembarangan. Para hadirin yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmatnya kita dapat berkumpul di sini. Dalam kesempatan ini saya akan menyampaikan pidato yang bertemakan jangan membuang sampah sembarangan. Seringkali kita lihat banyak orang yang terjangkit penyakit DBD yang disebabkan oleh sampah yang dibuang sembarangan. Dan banyak sekali kota-kota yang terkena bencana banjir yang diakibatkan meluapnya air sungai karena sampah yang menumpuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya, melestarikan lingkungan dan menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan kata, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dari pembelajaran menulis teks pidato persuasif, ya, kita simpulkan bersama-sama, ya, bahwa pada dasarnya jika kita akan menulis teks pidato persuasif, yang pertama kita harus menentukan tema terlebih dahulu, ya, atau topik terlebih dahulu, ya. Kemudian setelah tema kita tentukan, kita menyusun kerangka pidato persuasif, ya. Tujuannya kita menyusun kerangka itu supaya tulisan yang kita buat itu akan menjadi lebih sistematis, ya. Nah, kemudian untuk menulis pidato persuasif itu sendiri, ya, merupakan suatu keterampilan yang harus kalian asah dari diri kalian, ya. Keterampilan menulis itu ternyata banyak sekali hal-hal yang bisa kita ambil dari materi menulis itu, ya. Seperti tadi di awal sudah Ibu sampaikan, ya, bahwa menulis pidato persuasif itu sangat bermanfaat bagi kehidupan kita, ya, baik di waktu sekarang, ya, ketika kalian menjadi siswa, ya, atau di waktu yang akan datang nanti ketika kalian dewasa nanti, ya. Nah, misalnya, ya, ketika kalian menjadi siswa, ya, untuk mempelajari pidato persuasif itu ada manfaatnya. Misalnya kalian bisa mengikuti lomba, ya, seperti teman kalian tadi, ya. Kalian bisa melatih keterampilan berbicara di depan orang banyak, ya. Nah, dari pidato yang disampaikan itu berawal dari bentuk tulisan seperti tadi yang sudah kalian pelajari, ya. Seperti tadi, ya, kalian sudah
bagus-bagus dalam menulis teks pidato, ya. Nah, dari bentuk tulisan itu ya yang berupa teks pidato persuasif kita lisankan, kita sampaikan kepada orang lain, ya, yang nantinya orang lain atau pendengar itu akan melakukan hal yang sama dengan apa yang kita sampaikan, ya, dari gagasan, pikiran, arahan, pesan yang disampaikan oleh seorang orator itu diharapkan nanti akan ditiru, ya, akan ditiru oleh para pendengar, ya, untuk melakukan hal yang sama, ya. Nah, untuk materi ini tentunya kalian nanti sudah mampu untuk mengembangkan, ya, bentuk tulisan berupa teks pidato persuasif itu dalam kehidupan kalian sehari-hari, ya. Kalian masih ingat yel itu dulu ya yang Ibu sampaikan, ya? Ya apa? Ya, yuk dimulai menulis teks pidato persuasif. Ya, tangannya. Menulis teks pidato persuasif menjadi generasi yang kreatif. Ya, kalian tetap bersemangat ya untuk belajar menulis, ya. Mengasah keterampilan kalian ya untuk menuangkan gagasan, pikiran, arahan, ya, atau pesan yang ada di dalam diri kalian ke dalam bentuk tulisan, ya. Nah, kemudian untuk materi pembelajaran kali ini, ya, apakah kalian merasa senang dengan mempelajari materi ini? Alhamdulillah, ya, kalian merasa senang, ya. Kemudian apa yang kalian senangi dari materi ini? Seru. Ya. Serunya seperti apa? Bagus, ya, kita menjadi terdorong atau termotivasi, ya, untuk melakukan hal-hal yang berguna, ya, hal-hal yang baik, ya, yang positif, ya, yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak-anak, ya, untuk materi menulis teks pidato persuasif itu, ya, nanti bisa dikembangkan. Kalian berusaha untuk mengasah keterampilan menulis itu, ya secara berkelanjutan, ya, dengan berlatih, ya, dengan berlatih setiap hari, ya, dimulai dari membaca buku, ya, kemudian bisa juga dimulai dari pengalaman-pengalaman yang sudah kalian lakukan, gitu, ya. Nah, itu bisa diwujudkan ke dalam bentuk tulisan, ya, berupa teks pidato persuasif, ya. Siapa tahu nanti kalian, ya, dengan menulis teks pidato persuasif itu akan menjadi orang yang terkenal, ya. Tulisan kalian itu bisa dibaca semua orang, ya. Kalian bisa menghasilkan uang, ya, dari tulisan kalian itu, ya. Kalian bisa menjadi orang yang berprestasi, orang yang kreatif, orang yang produktif. Nah, itu, ya. Nah, itu manfaat dari kita mempelajari materi teks pidato persuasif. Ya, tetap semangat, ya, anak-anak, ya. Nah, kemudian, ya, untuk materi pembelajaran kali ini, ya, kalian semua tadi sudah melaksanakan tugasnya dengan baik, hasilnya bagus semua, ya. Alhamdulillah kalian sudah memahami materi ini. Untuk selanjutnya nanti, ya, Ibu memberikan tugas kalian membuat atau menulis teks pidato persuasif dengan berbagai tema, kemudian dikumpulkan menjadi satu buku, ya, menjadi satu buku yang kemudian nanti diunggah ke internet.
Nah, dari tulisan kalian itu siapa tahu ya kalian berawal dari menulis kalian akan menjadi orang yang dikenal orang banyak ya. Kalian menjadi terkenal gitu ya. Nah, dari tulisan kalian itu nanti kalian bisa mengembangkan dari materi yang sudah kalian pelajari di sekolah maupun pengalaman-pengalaman kalian yang sudah kalian alami selama ini ya. Untuk pembelajaran kali ini ya, kalian sudah memahami semua. Kemudian untuk tugas silakan nanti kalian laksanakan ya. Ibu berikan waktu kurang lebih 2 minggu ya. 2 minggu yang akan datang silakan kalian mengerjakan tugas tersebut ya. Paham ya anak-anak ya? Paham. Nah, untuk pembelajaran kali ini ya, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap materi ini, Ibu akan memberikan tes formatif ya untuk materi menulis teks pidato persuasif. Jika sudah selesai silakan dikumpulkan